Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 20. Nikmat kebahagiaan. Dava menyandarkan tubuh di kursi depan kedai. Sudah berjam-jam belum juga ada pembeli lagi. Semakin hari justru semakin sepi. Resah karena keuangannya kian menipis. Jika terus-terusan seperti ini, maka uang simpanannya hanya akan habis untuk menutup modal. Rokok, bos. Azril melempar sebungkus rokok ke meja saat balik dari toko sebelah membeli rokok dan makanan ringan. Dava menggeleng lemah dan menghela napas pelan. Napa? Serius nggak ngerokok? Azril duduk di kursi sebelah dengan kacang polong di tangan. Lagi males. Dava menjawab pendek. Udahlah. Jangan dipikirin si Nada. Udah punya Aira juga. Dava menoleh. Mengernyit dan menatap tajam. Apa maksudnya dengan Nada? Ah. Iya. Bukannya Dava kemarin malam tanpa sengaja bertemu dengan Nada di pom bensin. Saat pulang bersama Azril. Bersitatap entah berapa lama. Tidak ada sapa apalagi percakapan. Selama perjalanan pulang, Dava memang lebih banyak diam. Memikirkan tentang banyak hal. Kemana rasa sakit hatinya selama ini. Melihat Nada lagi. Rasanya biasa saja. Sakit yang selama ini menggerogoti hati. Seakan sama sekali tidak ia rasakan lagi. Bagaimana bisa? Bukankah selama ini ia mati-matian berusaha melupakan dan menghilangkan cinta yang berubah menjadi nyeri yang menyakitkan? Semua sakit itu telah hilang. Apalagi saat sampai di rumah. Melihat wajah semringah Aira yang menyambutnya pulang. Melayaninya dengan senyuman. Dan semua yang dilakukan Aira kian membuatnya nyaman. Atau justru menjadi candu. Hingga waktu pulang adalah waktu yang paling ditunggu. Menjadi obat lelahnya saat kedai benar-benar menjadi beban pikiran. Lah napa? Bos, mendelik gitu sih. Nada itu cuma masa lalu. Jangan dipikirin lagi. Kasihan sama hati sendiri. Ujar Azril dengan santainya. Sok tahu banget. Sih. Dava memutar bola mata dan menggeleng pelan. Gue gak mikirin dia. Kurang kerjaan banget mikirin dia. Azril terbahak. Serius. Gak lagi sok-sokan kuat. Kan? Dava berdecak. Ngapain gue mikirin dia? Sedangkan di rumah ada Aira yang jauh lebih segalanya. Alhamdulillah. Seru Azril dengan tangan menengadah dan ekspresi dibuat berlebihan. Dava menyepak kaki Azril. Berdiri dan masuk. Malas meladeni Azril yang akan terus menginterogasi dengan pelbagai pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin dia sendiri bingung menjawabnya. Tentang hatinya yang entah bagaimana sekarang. Jika memang Nada telah hilang dari hatinya, ia akan sangat bersyukur. Memang seharusnya seperti itu sejak dulu. Bukan. Malam adalah waktu yang paling ditunggu. Sepertinya, Aira benar-benar menjadi candu. Hatinya selalu bahagia saat pulang. Dan malam ini, ia pulang membawa martabak telur yang dibeli di dekat kedai. Uang belanja masih ada, tanya Dava saat selesai makan malam. Duduk bersandar di ranjang. Masih. Bang, Aira baru saja gajian kemarin. Aira tersenyum menoleh dengan tangan masih sibuk menyisir rambut. Jangan, pukas Dava. Jangan sekali-kali pakai uang kamu untuk belanja kebutuhan rumah. Aira sempat terdiam dan menatap tak mengerti. Meletakkan sisir di meja dan melangkah ke ranjang. Aira, kebutuhan rumah itu tanggung jawabku. Jadi, kalau butuh apa-apa bilang saja. Jangan pakai uang kamu. Dava mengambil dompet di samping bantal. Membuka dan mengambil lembaran uang. Lalu menyerahkan kepada Aira. Makasih, Bang. Aira menerima. Melipat lalu menyimpan di dompetnya. Dava menyeringai. Aira lucu sekali. Bukankah uang itu memang kewajibannya memberi? Kenapa harus berterima kasih? Jika sejak dulu ia selalu mengutuk takdir yang tidak pernah berpihak padanya. Kali ini sepertinya ia harus mengubah prasangka buruknya pada Tuhan. Karena telah memberinya istri luar biasa. Menjadi obat dari segala luka. Tentang kedai. Sepertinya Tuhan sedang menguji kesabarannya. Semakin hari justru semakin sepi saja. Keuangan kian menipis. Azril sendiri sudah melakukan promo besar-besaran di pelbagai sosial media. Namun, sepertinya kalah saing dengan kedai lama yang sudah memiliki nama. Lama-lama tutup ini. Zril. Dava mendesah berat sambil menjambak rambut tebalnya. Ya janganlah. Bos, mungkin emang lagi apesnya kita aja. Santai dululah. Bukannya sudah sering jungkir balik kayak gini. Udah biasa. Kan, bos. Bedalah.
Zril, dulu gue masih sendiri, masih bebas. Mau makan apa enggak gak masalah. Sekarang, gue udah punya istri. Tanggung jawab gue buat kasih nafkah ke dia. Azril mengangguk-angguk. Kalau kayak gini, rasanya gue pengen labrak si Andreas. Gede banget gue sama dia. Dia ongkang-ongkang keenakan. Sedangkan kita mati-matian berjuang dari awal lagi. Sid, gue sumpahin kena azab. Dava justru tertawa. Di saat terpuruk seperti ini, setidaknya ia masih punya sahabat setia. Berkali-kali Dava menyuruh Azril untuk mencari kerja di luar sana. Namun, Azril selalu menolak dengan alasan ia tidak suka kerja dengan kontrak, di bawah tekanan, dan terlalu banyak aturan. Seorang pedagang aksesoris perempuan menarik perhatian Dava. Pedagang itu dikerubungi anak-anak sekolah. Wajahnya semeringah melayani dengan sabar. Meski terlihat beberapa anak saja yang membeli, sisanya hanya melihat-lihat saja. Namun, wajah pedagang tersebut tetap terlihat bahagia. Masih sore, tetapi langit sudah gelap karena awan hitam yang menggelayut di atas sana. Aira buru-buru menutup toko, agar bisa pulang sebelum hujan turun. Vida sendiri sudah sangat jarang datang ke toko. Wanita itu justru semakin betah di rumah karena ada Rizky, anaknya Sekar. Itu sebabnya, ia menambah karyawan baru untuk membantu pekerjaan Aira. Aira berdiri di pinggir jalan menunggu angkot lewat. Mendongak dan melihat gumpalan awan hitam seolah akan segera menumpahkan airnya. Mendesah gelisah. Karena belum juga ada angkutan umum yang lewat. Melirik jam mungil di tangan. Berdecak. Mendongak ke atas lagi. Sebuah mobil Fortuner putih tiba-tiba parkir di depannya. Kaca mobil terbuka dan memperlihatkan lelaki yang sangat ia kenal. Lelaki yang sejak beberapa hari lalu sering berkunjung ke toko. Sempat menanyakan tentang hadiah yang diberikan. Suka atau tidak? Aira. Ayo masuk. Aku antar pulang. Sebentar lagi hujan. Terima kasih, Mas. Maaf. Aira tunggu angkot saja. Biasanya sudah lewat. Kok? Sebentar lagi hujan. Ra. Ayo naik saja. Mumpung searah kita. Aira tetap menggeleng dan menolak secara halus. Namun, Ilham justru turun dari mobil. Mencoba meyakinkan bahwa dirinya hanya ingin memberi tumpangan. Gerimis datang. Aira sempat bimbang. Sedangkan Ilham kian membujuk. Aira dan Ilham menoleh. Sempat terkejut dengan kedatangan Dava yang berjalan ke arahnya. Setelah turun dari angkot di seberang. Bang Dava. Aira tersenyum. Melangkah mendekati. Meraih tangan Dava dan menciumnya. Tatapan Dava tertuju pada Ilham yang bergeming. Aira justru memperkenalkan mereka. Berjabat tangan dengan tatapan dingin. Jelas tersirat ketidaksukaan dari sorot mata Dava. Maaf. Saya hanya menawarkan tumpangan kepada Aira. Itu saja. Soalnya, gerimis dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan deras. Ilham memberi penjelasan. Canggung dan tidak enak sendiri. Takut dituduh yang bukan-bukan. Terima kasih. Tapi nggak perlu repot-repot. Sudah ada saya, suaminya, yang bisa antar jemput Aira dan menjaganya. Jelas Dava santai tetapi penuh penekanan. Oh, oke. Ilham tersenyum canggung. Saya pamit kalau begitu. Ilham berpamitan dengan melempar senyum ke Aira. Aira membalas tersenyum dan mengangguk. Tanpa sadar, Dava meliriknya tajam. Setelah mobil Ilham melaju pergi cukup jauh, Dava berucap ketus. Nggak perlu senyum atau ramah sama cowok model begitu. Aira mendongak. Menatap tak mengerti. Namun, diam saja tak mau membalas ucapan Dava. Karena meski raut wajah Dava terlihat jengkel, tetapi tangan kanan memegang payung, dan tangan kiri menggenggam erat tangan Aira. Berdiri berdua di bawah payung, menunggu angkutan umum. Abang kok sudah pulang? Aira bertanya kemudian. Dava menoleh. Menghela napas sejenak. Melihat wajah polos Aira, rasa jengkelnya sedikit berkurang. Apakah wanita ini benar-benar obat dari segala resah di hati? Kedai sepi banget, makanya mending nyusul kamu ke sini. Tapi aku nggak suka. Kamu ngeladenin cowok tadi. Mas Ilham cuma nawarin tumpangan tadi. Tapi Aira beneran nggak mau. Kok? Dava tersenyum. Ia percaya bahwa Aira tidak akan melakukan sesuatu tanpa seizinnya. Tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyakiti hatinya. Rintik hujan kian deras. Dava mengencangkan genggaman tangannya. Tak pernah menyangka hal sederhana seperti ini bisa membuat bahagia. Menunggu angkutan umum. Berdua di bawah payung.
Dava membantu Aira memasak untuk makan malam. Membantu apa saja yang bisa ia kerjakan. Meski lebih banyak mengganggu sebenarnya. Salah mengiris sayuran, menumpahkan garam, dan bahkan memecahkan piring. Meski begitu, Aira justru tertawa. Tidak mengomel sedikit pun. Atau merasa terganggu. Justru kehadiran Dava di dapur membuatnya bahagia. Kapan lagi ditemani memasak oleh suami? Walaupun dapur akhirnya berantakan tak keruan. Salah satu hal yang paling membuat Aira bahagia ialah saat Dava makan masakannya dengan lahap. Meski selama ini tidak pernah memuji hasil masakannya, tetapi melihat Dava yang selalu menghabiskan makanan, cukup membuatnya senang. Di kamar, saat selesai makan dan membereskan ruangan, Dava duduk di ranjang dengan ponsel di tangan. Sedangkan Aira selesai sholat Isya. Seperti biasa duduk di depan meja rias menyisir rambut. Dava menepuk-nepuk ranjang saat Aira selesai dan melangkah mendekat. Aku punya sesuatu buat kamu. Dava mengeluarkan sesuatu dari balik bantal. Aira mengernyit, memicingkan mata dan mengambil benda kecil di tangan Dava. Jepitan rambut. Aira membolak-balikkan jepitan rambut motif bunga warna merah jambu tersebut. Iya, tadi ada pedagang keliling lewat. Aku lihat itu kayaknya cantik kalau kamu pakai. Nggak tahu kamu suka apa enggak? Aira suka. Ini cantik. Sahut Aira cepat. Ia tersenyum riang. Dan membuka bungkusan plastik bening. Sini aku pakein. Dava mengambil jepitan itu. Lalu memasangkan di rambut sebelah kiri Aira. Menggerai rambut panjang ke belakang. Tersenyum. Cantik. Satu kata. Tetapi mampu membuat Aira tersipu. Maaf. Cuma bisa beliin kamu barang-barang murah saat ini. Tapi aku janji. Nanti kalau usahaku sudah lancar, kamu minta apa saja akan aku kasih. Ucapan itu terdengar begitu tulus. Hingga Aira tak mampu menahan genangan di pelupuk mata karena terharu. Aira langsung menghambur memeluk Dava. Abang. Tidak perlu mati-matian mengejar dunia hanya untuk membahagiakan Aira. Karena kebahagiaan Aira saat ini bukan terletak pada banyaknya harta yang abang berikan. Cukup abang ridho dengan semua yang Aira lakukan untuk abang. Cukup dengan ikhlasnya abang menerima Aira sebagai istri abang. Sudah lebih dari cukup. Aira sudah sangat bahagia. Dava sempat tercengang sejenak dengan semua kata-kata Aira. Kemudian menyeringai senang. Mendekap Aira dengan hangat. Senyumnya mengembang, buncah oleh rasa bahagia. Ah, kenapa ia bisa tersipu dengan ucapan Aira? Manis dan bahkan teramat sangat manis. Lalu, nikmat mana lagi yang kau dustakan?